Ratusan jamaah memenuhi halaman Masjid Hasanuddin Majid di Jalan Brigjen Hasan Basri, Bundaran Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, besokan Selasa 25 Agustus 2026. Mulai pukul 7, jamaah mengikuti sholat istiqo yang diimami Ustadz Muhammad Ahsin. Selepas sholat, jamaah mendengarkan tausiah yang disampaikan Ustadz Umar Talib. Dalam tausiahnya, Ustadz Umar Talib mengingatkan bila sholat istisqo bukan sekedar mengikuti kegiatan yang digelar di tempat lain. Sholat istisqo harus dilandasi kesadaran bila manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Umar Talib mengajak jamaah datang dengan sikap rendah hati, tenang, dan khusyuk. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari asap, kebakaran, hingga ngalihnya banyu, dapat diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa wan munajat. Jamaah tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa doa yang dipanjatkan akan mendapatkan jawaban terbaik serta jalan keluar dari kesulitan. Kondisi ketika hujan belum turun dapat menjadi momentum bagi manusia agar melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Untuk melaksanakan sholat istisqa itu mutawadhi'an, merendahkan dirinya kepada Allah, merasa perlu dengan Allah, jangan datang dengan sombong. Sholat istisqa bukan latah-latahan. Oh, masjid sana melaksanakan sholat istisqa, kita juga harus melaksanakan. Bukan. Sholat istisqa karena kita ini perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an. Nabi keluar dalam keadaan merendahkan diri beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan mutabadzilan, dan dalam keadaan berpakaian yang sangat sederhana, bukan bermewah-mewahan. Lalu dikatakan lagi mutakhasyi'an, dalam keadaan khusyuk, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutarassilan mutadarri'an, dalam keadaan mutarassilan tenang, wa mutadarri'an, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat hatta atal musalla, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan takut, dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan mengakui dirinya perlu dengan Allah, sampai beliau datang ke tempat salat. Maka ini semua contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua musibah yang menimpa diri kita tidaklah lepas daripada ketiga hikmah tersebut, insyaallah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagaimana dijelaskan tadi adalah senantiasa merasa bahwasanya diri kita ini banyak melakukan kesalahan. Dan yang kedua, hendaklah bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian akui diri kita ini perlu dengan Allah. Karena kalau orang itu tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka juga tidak akan menggubris apapun yang terjadi di dalam keadaan mereka. Kita perlu dengan hujan, karena kita yakin hujan yang datang akan memadamkan semua asap yang ada. Udara akan jadi bersih. Air yang susah pada hari ini akan menjadi normal kembali, hanya dengan satu perkara, yakni hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Ustadz Umar Talib juga mengajak jamaah melakukan introspeksi di tengah kondisi keheningan wan ngalihnya mendapatkan banyu. Hujan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang hanya dibutuhkan manusia, tetapi juga menjadi sumber kehidupan gasan sabaratan makhluk. Ustadz Umar Talib menekankan pesan tersebut menjadi ajakan supaya jamaah kadang hanya memohon turunnya hujan, tetapi juga berbanyak doa, bertaubat, dan melakukan perbaikan diri. Al-qatra minas sama illa muni'ul qatra minas sama, kecuali Allah akan menahan curahan air yang datang dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru, seandainya Allah tidak kasihan dengan para binatang, bukan kasihan dengan kita, kasihan dengan binatang. Walaulal bahaim, seandainya Allah tidak kasihan dengan binatang-binatang tersebut, lam yumtaru, kalian tidak akan pernah diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah pelajaran buat kita, teguran dari Allah. Di akhir tausiah, Ustadz Umar Talib kembali mengajak semerta jamaah memanjatkan doa supaya hujan segera diturunkan. Suasana khusyuk terlihat wahai jamaah menengadahkan tangan dan memanjatkan doa. Mereka memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan hujan, sekaligus membantu mengatasi kekeringan, sulitnya mendapatkan banyu, serta kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berikan kepada kami hujan. Ya Allah, berikan kepada kami hujan. Ya Allah, berikan kepada kami hujan. Allahumma sqi ibadaka wa bahaimak. Wahai Allah, berikan air minum, berikan air kepada hamba-hambamu, dan berikan pula kepada hewan-hewan yang ada di muka bumi. Wansyur rahmataka wa ahyi baldakal mayyit.
dan sebarkan rahmat-Mu wahai Allah, dan hidupkan negeri kami yang sedang dalam keadaan kekeringan. Allahumma askina wa aghithna warhamna wa la taj'alna minal qanidin. Allahumma inna naqra'u fi kitabikal karim anta taqul man kana yastaghfiruka, yakni siapa yang beristighfar kepada wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Salat istiqo merupakan salat sunnah yang dilaksanakan gasar memohon turunnya hujan, wajah terjadi kekeringan atau kemarau berkepanjangan. Bagi ratusan jamaah, salat istiqo menjadi salah satu bentuk ikhtiar spiritual di tengah krisis banyu wan ancaman karhutla. Di tengah langit yang masih kering, doa ratusan jamaah menjadi ungkapan harapan agar hujan segera turun, wan Banua kembali mendapatkan banyu.